Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatal Islam, tahiyatal ahlal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi nikmati ikhwana amma ba'd. Ikhwani fiddin, azakumullah wa iyyakum. Kita buka jalsah kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah memberikan keberkahan pada kita semua sehingga insyaallah pada sore hari ini kita bisa meneruskan tarbiyah kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam taslim moga-moga senantiasa kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita angsal syafaatipun min yaumi hada ila yaumil qiyamah insyaallah. Ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Baru-baru ini kita disodori dengan peristiwa peperangan antara Israel dengan Iran. Kita ketahui Iran itu adalah minal Yahud, dari orang Yahudi. Sedangkan Iran sendiri itu adalah negara Syiah Imamiyah. Yang akidahnya Pak Insya Allah juga berbeda dengan kita. Karena Syiah Imamiyah itu kalau menurut Ketua Ijabi sendiri, Tuhan yang mereka sembah juga tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menjadi sikap kaum muslimin bagaimana ketika kemudian terjadi peperangan ini? Pembelaan kita itu apakah kemudian ujung-ujungnya akan berkaitan dengan akidah dan sebagainya? Nah, maka pada sore hari ini kita akan mempelajari yaitu adalah at-tarbiyah atau pelajaran berkaitan dengan wala wal bara. Wala itu adalah loyalitas atau kesetiaan, bara itu adalah berlepas diri. Jadi ikhwani fillah, wala wal bara ini merupakan salah satu pelajaran dari al-Islam itu sendiri dalam rangka untuk menguatkan akidah. Al-wala itu berarti loyalitas dan al-bara itu berlepas diri. Ini kita ambil dari syahadatain, dua kalimat syahadat. Yaitu adalah la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Kalau la ilaha illallah, la itu artinya nabi, ilah itu adalah manfi atau yang kemudian yang dinafikan. Kemudian illah itu adalah isbat, pengecualian atau peneguhan. Sedangkan Allah itu adalah masbut, sesuatu yang diteguhkan atau yang dikuatkan. Karena itu la artinya nafi, itu adalah merupakan salah satu kalimat di mana kita harus berlepas diri dari semua ilah. Nafi, yaitu menafikan semua, apa yang dinafikan? Ilah, Tuhan. Entah Tuhannya itu adalah patung, berhala, ba'la, atau kemudian apa itu entitas yang lain yang dianggap sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma yu'badu min dunillah, sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu namanya tauhid. Sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah jelas. Ani udullaha wajtanibut tauhid. Maka menyembahlah jenengan semua pada Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah tauhid. Artinya apa? Mufassalah, ikhwani fillah. Mufassalah itu adalah berlepas diri dari keberhalaan. Karena kalau tercampur itu nanti akan membuat Islam itu bercampur dengan syirik. Maka keutamaan daripada tauhid itu akan berkurang. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Adapun orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya itu dengan kezaliman. Kezaliman itu apa? Kesyirikan. Karena Luqman pernah berkata pada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim. Jadi syirkun itu adalah la dzulmun adzim. Jadi kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Kalau ada orang yang beriman
mencampur adukkan keimanannya itu dengan kesirikan, ulaika ya lahumul amnu. Kalau dia tidak mencampur adukkan, pasti dia akan mendapatkan keamanan, sakinah di dalam hatinya. Wahum muhtadun. Itu adalah pintu bagi Allah untuk memberikan hidayah. Jadi ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum, pintu hidayah itu dibuka dengan tauhid. Jadi kalau tauhidnya benar, Pak insya Allah dia akan mendapatkan ya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la tahdi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Allah sungguh akan memberikan petunjuk ya kepada orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuju kepada jalan yang lurus. Karena itu wala itu penting ikhwani fillah. Jika kalau orang itu berwala, Pak insya Allah ya dia itu akan mendapatkan loyalitas dari Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman. Karena itu kemudian setelah ya kita menafikan semua ilah selain Allah Subhanahu wa taala, Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru apa? Diisbatkan, diteguhkan. Apa yang diteguhkan yaitu adalah kalimah, yaitu adalah Allah ya jalla jalaluh, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka pengecualiannya, peneguhannya tidak ada ilah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah itu adalah merupakan kaifiyat. Ya, kaifiyat itu apa? Kaifiyat itu tata cara bagaimana menerapkan wala dan warok itu dalam kehidupan sehari-hari. Wala dan barok dalam kehidupan sehari-hari bagaimana supaya kita bisa mengamalkan, maka kita nyontoh kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nilainya, value-nya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah itu sebagai masdaron, sumber pengambilan hujah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hujah dari Allah Subhanahu wa taala ini yang harus kemudian menjadi ya sandaran manusia. Maka Allah itu menjadi masdaron, yaitu sumber. Sumber apa? Sumber pengambilan ya, argumentasi, hukum ya, dan ketetapan. Kemudian cara melaksanakan bagaimana? Kaifiyatnya diturut Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Allah sebagai masdaron, Rasulullah ya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kaifiyatan, sebagai cara mengamalkan, sedangkan al-mu'min, orang yang beriman, itu tangfidan, yaitu orang yang melaksanakan. Maka disinilah nanti akan ada manhaj wala wal barok, yaitu metode bagaimana menerapkan wala dan barok itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Caranya bagaimana? Yaitu adalah ya, cara ya Kanjeng Nabi, sahabatnya itu mengambil hukum dari Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan dalam kehidupan yang nyata sehingga kita bisa memetik pelajaran dari beliau. Ini ikhwan fillah, ini wala wal barok. Kemudian kalau ya kita kembali lagi kepada kalimat la ilaha illallah atau kalau kalimat tauhid, ya maka kalau seseorang itu berwala itu berarti apa? Itu berarti dia itu yaitu mahabbah, cinta. Kalau orang cinta pasti taat. Taat itu apa? Yaitu berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau taat pasti dia akan nusrah. Nusrah itu apa? Pasti menolong Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu kemudian ya dia itu mempunyai wala yang benar, sihhatul wala, maka dia itu ya cinta kepada Allah, taat kepada Allah, mahabbah kepada Allah, ya, dan kemudian sam'an wa ta'atan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang namanya wala. Dan kalau wala ini ya akan menghasilkan apa? Binaul akidah. Jadi akidah kita itu akan menjadi semakin kuat. Tapi satu sisi kita harus kemudian ya juga harus hadam. Hadam itu apa? Yaitu menyingkirkan semua selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadam ini adalah ya bagaimana kita kemudian kafarna bikum. Kita berusaha untuk mengingkari apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bughdun itu apa? Yaitu kemudian kita benci dengan apa-apa yang disembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ya juga kita ya
la ta'buduna min dunillah. Kita tidak menyembah sesuatu yang ya, disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan fillah, azakumullah wa iyyakum, inilah nanti akan membuat prototip bagaimana kita nanti mempunyai jiwa di mana seperti kata Kanjeng Nabi Ibrahim, qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim waladina ma'ahu idqalu liqaumihim inna bura'a'u minkum. Inna bura'a'u minkum. Aku berlepas diri dari kamu sekalian. Dari apa? Ya, angtak buduna min dunillah. Sesuatu yang disembah ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Dan mufasalah. Mufasalah itu apa? Berlepas diri. Kemudian sampai apa? Wa bughdu bainana wa bainakum. Sampai kemudian kita bughdun. Bughdun apa? Benci ya dengan apa yang kemudian diseru oleh manusia untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Disinilah nanti kita bisa mencari intisari daripada wala wal bara itu dalam membina akidah. Ini penting sekali, kenapa akidah? Karena kalau kemudian kita tidak memahami dasar teorinya, nanti kita kemudian tanazuk, ya saling berbantah-bantahan berkaitan dengan wala wal bara itu. Pun yang membela Iran langsung dituduh sebagai Syiah. Ya benar. Kalau kemudian dia membela Israel, dituduh ya, kemudian langsung ya dia ya orang kafir. Jadi akhirnya apa? Bendian dewe. Karena Israel dibantu Amerika, yaitu proksinya Saudi. Dan nanti kalau Syiah, ya itu ya Iran itu proksinya siapa? Rusia, Cina, dan Yaman Houthi. Ini kalau kemudian mereka bertempur, dua-duanya sebenarnya bukan dari Islam semua, tapi melibatkan Islam karena apa? Mereka ngepro semua di situ. Dan kemudian kira-kira yang menjadi penengah siapa? Yang menjadi penengah itu adalah Palestina. Kita kembali pada hadis yang pernah kita baca awal-awal dulu ketika kita ngaji ya. Inna awwali hadal amri, inna awal hadal amr, awal dari semua urusan ini adalah nubuwah warahmah. Yaitu nubuwah, kenabian dari Kanjeng Nabi Muhammad, dan kemudian apa? Warahmah. Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Summa yakunu khilafah warahmah. Kemudian muncullah setelah Kanjeng Nabi dan para sahabatnya itu kemudian muncul, akhirnya diteruskan oleh khilafah ala minhajin nubuwah. Summa yakunu khilafah warahmah. Muncullah khilafah dan rahmah. Summa yakunu, kemudian muncul malikan warahmah. Kemudian muluk ya, warahmah, yaitu kerajaan dan rahmat. Itu sejak Umayyah sampai kemudian Turki Utsmani, itu kerajaan. Tapi masih rahmah. Karena apa? Menerapkan hukum Islam. Tapi mereka itu kerajaan karena apa? Bukan khilafah ala minhajin nubuwah yang dipilih dengan menggunakan alul a'di wal ahli atau dengan surah, tapi dengan pemilihan langsung ya kepada dari bapak ke anak. Itu sejak Umayyah sampai ya masa Kesultanan Ottoman. Karena itu kemudian muncullah summa yakunu mulkan jabriyatan. Kemudian muncullah ya jabriyatan wa qaswah, yaitu muncul ya kerajaan atau negara yang dimana itu jabriyatan wa qaswah, yaitu kerajaan yang otoriter. Summa ya yakunu jihadu fisabilillah. Kemudian summa yakunu ribata fisabilillah. Kemudian muncullah yaitu adalah ribat atau berjaga-jaga ya, di perbatasan untuk membela akidah negara tanah air dari kaum muslimin. Ini ribatnya penting sekali ya, karena ini adalah menjadi ya kata penjelas kita untuk kemudian kita bisa ya beradaptasi dengan masa-masa sekarang yang penuh dengan fitnah. Setelah kemudian wa afdalu jihad, kemudian afdalu ribatakum, kemudian seabdal-abdalnya ya, ribat antum pada masa itu menjelang akhir zaman itu apa? Askolan. Askolan itu apa? Yaitu adalah Palestina, Gaza.
Sumbernya itu adalah Gaza. Itu sudah diberitahukan oleh Rasulullah SAW 1.500 tahun yang lampau. Yaitu parameter kita bagaimana ya, idza fasada ahlus sam la khairalah. Apabila kemudian ya rusak ahlus sam, orang Palestina, maka tidak ada kebaikan lagi. Karena itu yang ribat yang menjadi ya pegangan utama kaum muslimin yaitu ribat atau perjuangan yang ada di Filistin, yang ada di Asqalan. Karena itu kenapa Ibnul Hajar al-Asqalani, karena beliau lahirnya di Asqalan. Asqalan itu mana? Dulu Gaza itu masuk di dalam Asqalan. Jadi ikhwanifillah, maka kemudian kalau ya kita melihat ya Amerika itu ya di belakangnya adalah ya penolakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syiah pun juga menolak ya apa-apa yang menjadi hukum dari Allah dan Rasulnya. Mereka mempunyai imam sendiri. Bahkan Qur'annya pun juga sendiri. Kalau kita Qur'an Utsmani yang ayatnya 6.300 sekian itu, kalau mereka itu Qur'annya apa? Qur'an Fatimi. Ayatnya berapa? 17.000. Itu. Qur'annya kita dengan orang Syiah berbeda. Tuhannya juga berbeda. Mereka punya wilayah dan imamiyah. Kalau kita tidak. Mereka benci pada Abu Bakar, ya Ummahatul Mukminin dan kemudian juga Umar, kalau kita kemudian malah mengagungkan ya para sahabat tadi. Jadi ikhwanifillah ketika kemudian kita melihat ya fenomena seperti tadi, maka pegang kita cuma Gaza tadi. Karena itu barang siapa yang membela Gaza untuk sementara, ya, maka kita kemudian bisa melakukan ya, nusrah tadi, yaitu pertolongan. Ini untuk membuat kita itu kemudian, karena kalau orang itu kemudian tidak mempunyai bekal walak dan barok yang cukup, ketika kemudian dia membela Syiah Imamiyah, wah malah dia tuduh sebagai orang. Kalau kemudian dia membantu Saudi, yang di belakangnya ada Amerika, Israel dan sebagainya, wah itu berarti ya walak baroknya juga ya, tidak bagus. Yang bagus siapa? Nanti mengklaim dirinya sendiri. Kalau mengklaim dirinya sendiri, aro'ahustagana, ini bisa kemudian kita akan tersesat. Karena apa? Ya, karena kemudian ya apa itu niatan jihad kita itu tidak ada untuk berjuang menegakkan Dinul Islam wal Muslimin, itu tidak ada. Karena apa? Hanya untuk ya membaiki kita sendiri, kemudian apa? Tidak ihtimam kepada saudara kita yang lain. Ihtimam apa? Perhatian kepada saudara kita yang lain. Coba kemarin kita dikagetkan ya, waktu minggu-minggu kemarin itu, ya, ada seorang tokoh itu mengatakan bahwa zakat itu tidak populer. Yang populer apa? Sodakoh. Dan mengambil ya dalil apa? Khud min amwalihim sodakotan. Itu semua ulama sepakat. Khud min amwalihim sodakotan, ya zakat itu. Ya, tapi kemudian akhirnya beliau minta maaf. Ya, karena umat Islam itu penyayang ya dimaafkan kan begitu ya. Tapi ini sudah menimbulkan opini, ya benar. Dan opini kan membuat masyarakat bingung. Mikir utangnya sesok piro bingung bayare ya. Apalagi kemudian diberikan opini-opini yang ya yang membuat orang itu harus berpikir terus-menerus ini jadi benar apa ora kan. Jadi ikhwanifillah inilah yang kemudian banyak sekali yang namanya faudo. Faudo itu adalah kerancuan. Ketika menyebar karena apa? Seseorang yang kemudian mereka itu dipandang sebagai orang terhormat, ketika ngomong itu diperhatikan, tapi ternyata omongannya malah kemudian membuat orang jadi bingung. Karena apa? Bukan dari sesuatu yang hak. Karena itu definisi akidah, yang menurut Abu Bakar Al-Jazairi, beliau mengatakan akidah itu apa? Yaitu adalah majmu'atun qadayal haq al-badihiyah al-musalamah ya, bil akli wal fitri ya, wassam'i. Jadi kalau kemudian yang dimaksud dengan akidah itu apa? Yaitu adalah ya majmu'atun, kumpulan. Ya, apa? Qadaya al-haq, semua permasalahan untuk menegakkan kebenaran. Jadi permasalahan yang benar, qadaya al-haq itu terkumpul menjadi masalah-masalah akidah. Al-badihiyah. Badihiyah itu apa? Sesuatu yang sebenarnya bisa diterangkan dengan teori.
Tapi kalau sudah lazim, akhirnya diterima oleh orang itu dengan tanpa berpikir terlebih dahulu. Misalnya jenengan punya roti. Kalau roti itu dibagi sepertiga, maka sisanya mesti 2/3. Kan gitu ya. Kalau orang itu sudah paham seperti itu, kalau dibagi sepertiga, sing akeh mesti 2/3. Pengertian seperti itu namanya badihiyah. Kita tahu alam semesta ada yang menciptakan. Maka secara refleks kita langsung yakin bahwa yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ikhwanifillah, keyakinan dalam akidah ini yaitu adalah musallamah, bisa diterima oleh siapa? Bil akli, dengan akal. Wassam'i, yaitu dengan ya wahyu atau dengan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal fitri. Fitri itu adalah fitrah. Jadi kalau bisa diterima oleh fitrah, ya, oleh akal dan oleh wahyu atau oleh ya, Al-Quran itu sendiri, maka disitulah kita nanti akan mendapatkan kumpulan yang namanya akidah. Jadi akidah terbagi menjadi 4. Pertama adalah ilahiyat. Ya, ilahiyat itu apa? Berkaitan dengan ketuhanan. Kalau dalam Asy'ariyah itu Allah wujud qidam baqa mukhlawatul hawadisi ya, dan seterusnya. Kalau dari ya kajian akidah ya, mungkin bisa kita ambil dari Ibnu Qayyim atau Ibnu Taimiyah, maka akidah itu dibagi menjadi 3. Ya, ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat. Tapi semuanya masalah itu terangkum di dalam ya permasalahan yang namanya ilahiyat. Kemudian cara melaksanakan bagaimana, yaitu dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu beliau bagaimana cara mengamalkan, dan beliau bagaimana menggerakkan sahabat untuk mengamalkan, maka semua perbuatan Rasul yang kemudian diamalkan oleh para pengikutnya, namanya nubuat. Nubuat tadi, yang dibahas di akidah itu pertama adalah ilahiyat, kemudian nubuat. Kemudian yang ketiga, yaitu semua yang berkaitan dengan gaib. Loh kok enak jin korin, kok enak penyakit ain, kok enak penyakit sihir, kemudian ada iblis dengan seluruh duriahnya, kemudian kok ada ya, hal-hal yang gaib sekitar kita. Maka semua yang gaib dari malaikat, jin, sampai kemudian alam gaib yang lain, itu namanya ruhaniyat. Yang dibahas pertama adalah ilahiyat, kedua adalah ya, nubuat, dan yang ketiga adalah ruhaniyat. Kemudian yang ya keempat yaitu adalah sam'iyat. Semuanya yang berasal dari langit, ya, dari semua petunjuk dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang diwedarkan malaikat Jibril melalui Quran, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan ini, karena satu-satunya kata Ramadan itu bukan dihubungkan dengan puasa, tapi dihubungkan dengan Quran. Itu Pak, Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi bukan fihi saum, tapi Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi yang dibahas di Quran sebagai apa? Guidance, penunjuk jalan, ma'alim fitorik, rambu-rambu jalan kita untuk menuju pada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau menyikapi walak wal barok itu dengan menggunakan akidah, akan menjadi paham. Tapi kalau menyikapi itu dengan rasionalitas, maka kemudian kita akan menjadi bingung. Karena itu dalam surat Al-Baqarah, tetawelo-welo, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi hudan bagi orang yang muttaqin, Quran yang diturunkan fi syahri Ramadan tadi, ya kemudian menjadi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Hal yang pertama dilakukan, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka itu adalah mengimami yang gaib. Yang gaib apa? Ilahiyat, nubuat, ruhaniyat, dan sam'iyat. Kalau kita beriman dengan skop akidah seperti itu, maka akidah nanti akan membuat kita itu tidak akan ya kemudian kita jatuh kepada loyalitas yang keliru. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbukum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata la'im
wahai orang-orang yang beriman, mayyar tadaminkum, andaikan saja jenengan itu irtidat, semua murtad, maka akan aku datangkan pada kamu kaum, dan kaum itu adalah yuhibbuhum wa yuhibbunah. Mereka itu adalah ya saling mencintai, Allah mencintai mereka, ya, dan mereka pun cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada mutabadilah al-mahabbah, yaitu cinta yang timbal balik. Yuhibbukum wa yuhibbunah. Ya, Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Jadi walak tadi apa? Dasarnya adalah mahabbah. Mahabbah itu adalah cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah cinta pada Allah Subhanahu wa taala, azillatin 'alal mu'minin, mesti andap asor pada orang beriman. Ngaji orang enak persekusi ini. Kan ada kan? Teman-teman yang ngaji tiba-tiba diturunkan dari panggung ya. Oh, tidak sesuai dengan apa? Ya, dengan ya ajaran di sini. Maka dia harus yang ngelumui untuk medun. Jadi kalau seseorang yang al-haq seperti itu banyak sekali. Dulu Nabi Nuh ketika menyuruh kaumnya dihajar sampai ya pingsan, dileboknya dilangsing di gua ini. Nabi Nuh seperti itu. Wa ini da'autuhu ya jiharan. Kemudian saya ketika Nabi Nuh itu berdakwah dengan terang-terangan jiharan, maka beliau itu dihajar oleh kaumnya. Dan itu diulangi beliau terus menerus sampai berapa? 950 tahun. Bayangkan. Kalau antum berdakwah begitu seperti itu ya, 950 tahun dikuyok-kuyok terus, pengikutnya itu mentok cuma 83 orang. Kira-kira jenengan putus asa apa enggak, Pak? Mau sampean lagi di semoni yang budal masjid kan ya, di semoni wis ceklek wis. Ya, wis ngambul nek wong Jember kan ngambul. Wis ngono wis gak yang masjid saiki mu ya. Nyapa ya kuwi ya sing maido ya. Yang ngalor ngidul ngitan ulangnya mulai songkan arep budalnya. Cuma ke masjid saja sudah seperti itu. Ya karena apa? La yakunu yakinan indah. Karena akidah tidak membentuk keyakinan ya bagi orang yang bersangkutan. Karena akidah itu apa? La yumajisuhu ar-raib. Karena akidah itu tidak akan membuat orang itu menjadi ragu-ragu. Wala yukhalituhu syak. Dan tidak akan bercampur dengan sak. Sak itu apa? Sak wasangka. Atau was-was. Jadi kalau antum ketika berada di tempat yang gelap dan orang sudah cerita tempat itu angker, kok antum merinding, ya kemudian kok melayu, berarti kurang tatak ini. Karena apa? Ya karena akidah kita itu ya tidak ada entitas lain yang kemudian membuat mereka itu bisa ya istilahnya menyakiti kita kecuali hanya Allah, izin Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau antum takut mau enak perampok ya, atau orang yang menyakiti itu baru tidak apa-apa. Ya karena apa? Itu adalah khauf tabi'i. Khauf atau takut secara alami tabi'i. Antum yang ngarepe enek singa kok malah guyang-guyu jadi tubruk nih ya. Kalau antum takut berarti masih normal. Itu namanya khauf tabi'i. Tapi kalau khauf syar'i, takut secara syar'i, itu kalau antum kemudian diterumitani, wah kono mau enak. Ya. Dundung kelecek. Akhirnya kemudian ketika lewat situ kok derwedek, wedi dan sebagainya, berarti berkaitan dengan akidah. Kenapa? Ruhaniyatnya kurang kuat. Ruhaniyatnya berkaitan dengan gaib tadi kurang kuat. Alimul ghaibi wala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha bi rasulih. Maka Allah itu mengajarkan kegaiban itu hanya pada para rasulnya. Kalau ada orang mengaku bisa melihat alam gaib, kok kemudian dia ya ngejas antum gini begini dan sebagainya. Karena ada ya, seseorang yang dianggap sebagai pepundenya masyarakat, dianggap sebagai kiai lah ya. Itu kadang-kadang kemudian loh awakmu ngene iki ya iso kena ya bendu saka Gusti Allah lah. Karena sampean kudu infak dulu. Maka kemudian duwe apa? Ya apa yang ada di dalam dirimu itu bisa kamu infakkan. Ternyata si ibu-ibu tadi membawa gelang. Ya si tokoh tadi langsung menunjuk, gelang ini tak cukup. Untuk apa? Infak fisabilillah. Itu ada praktek seperti itu, Mas. Jika kalau ada praktek seperti itu, ya, maka kemudian itu sedekah apa maksa. Ya.
Karena apa? Atas nama haibah. Ya, haibah itu apa? Kekuatan ya daripada pengaruhnya. Jadi wibawanya itu bukan digunakan untuk mengantarkan hidayah pada orang lain, tapi digunakan untuk apa? Ya, yaknisuna zahab wal fiddah. Hanya mengumpulkan emas dan perak. Karena itu fadukuhu bimakanu yaknizun. Maka terimalah azab Allah dari kenapa? Karena kamu telah menyimpan sesuatu yang sebenarnya diharamkan. Wa yaquluna ma haramallahu alaikum. Dan kamu itu memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ikhwan fillah, di sinilah nanti kalau orang itu kemudian mendapatkan haibah untuk menjadi seseorang yang sudah dekat dengan Allah, kurbun, sudah walak dengan Allah, tapi keliru dalam bersikap itu berbahaya. Seperti Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah itu adalah ulamanya Nabi Musa. Ketinggian makomnya itu sudah dekat dengan Allah, sampai bisa nginceng arsinya Allah Subhanahu wa taala. Pengantar bisa nginceng. Kalau dia berdoa makbulan, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia diisyaratkan oleh surat Al-A'raf yang terakhir itu apa? Dia seperti anjing. Kalau kemudian dia menjulurkan lidahnya, dia tetap seperti itu. Digertak pun dia tetap menjulurkan lidahnya. Artinya apa? Jadi wong dak. Karena apa? Sogokan dari ya orang-orang Kan'an yang itu kemudian menyogok beliau untuk kemudian ya menyerang Nabi Musa, mendoakan sesuatu yang buruk pada Nabi Musa, maka Bal'am itu yang statusnya hampir menjadi nabi, ya, akhirnya apa? Gatot. Gatot itu gagal total. Gagal total. Gara-gara apa? Gara-gara kepentingan dunia sesaat. Jadi ikhwan fillah, ya, beliau itu kalau ngaji itu ya sampai diberikan karomah itu ya dia itu bisa terbang. Kalau ngaji itu di atas ya, awang-awang bisa melihat kepada arsinya Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai ismul a'dzam. Kalau pengen apapun dia berdoa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tingkatannya sudah wali. Tapi antum tidak usah bangga dengan tingkatan wali. Karena iblis pun pernah mencapai tingkatan wali. Jadi iblis itu pada langit pertama itu tingkatannya abid, seorang yang beribadah sampai 1000 tahun. Kira-kira antum pernah ibadah 1000 tahun apa enggak? Ini iblis itu seorang abid melalui proses seseorang yang tunduk tawaduk dengan makrifat yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau itu 1000 tahun berada di langit pertama. Langit kedua itu menjadi zahid. Zahid itu apa? Orang yang zuhud. Ya, yaitu adalah yang meninggalkan segala macam subhat sampai 1000 tahun. Naik lagi tingkatannya pada langit ketiga. Maka dia menjadi orang yang arif. Arif itu apa? Orang yang makrifah. Mengenal Allah dengan sedalam-dalamnya. Karena itu ada orang yang mengaku dia makrifah sekalipun perbuatannya jelek. Ya kira-kira mah podo. 11 sampai sampai pendahulunya dulu, ya Pak enggak? Malah jangan bangga dulu kalau antum. Wala takhtar. Jangan tergetar hatimu, jangan takjub dulu dengan apa? Bil ibadah. Dengan ibadahnya orang lain. Karena apa? Karena semua orang itu akan tetap diuji. Sampai apa? Hatta atanal yakin. Sampai dia kemudian menemui Allah Subhanahu wa taala, yaitu kematian. Tetap dicoba. Walanabluwanakum bil khairi wal sar. Maka manusia itu akan tetap ya diuji oleh manusia, oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Bil khairi wasar. Ya, dengan kebaikan dan keburukan terus menerus. Ya, sampai pada usia berapapun ya mereka akan diuji karena apa? Iblis itu melalui itu. Jadi ya, abid, ya, jadi zahid, kemudian jadi arif. Kemudian yang keempat jadi apa? Jadi wali. Jadi wali. Karena kalau orang menyebut wah ini wali abdal atau wali abdal ya maka kalau orang itu hanya menjadi wali saja tidak usah berbangga. Karena apa? Iblis dulu pernah mencapai tingkatan wali ya. Kalau sudah wali, maka tingkatan di atas wali apa? Taqi. Maka taqi itu adalah tingkatan di mana iblis sudah mencapai tingkatan yang luar biasa. Yaitu orang yang benar-benar ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. 1000 tahun ikhwan fillah.
Begitu dia sudah mencari tingkatan taki, ya, maka ketika dia sampai pada ya tingkatan keenam, yaitu apa? Khazin. Khazinun itu apa? Khazinun fil jannah. Itu menjadi bendaharanya atau pemegang ya perbendaharaan yang ada di surga. Kalau dia memegang seluruh perbendaharaan di surga, kira-kira dia mempunyai fasilitas ya untuk menikmati apa enggak? Khazinun, yaitu orang yang mempunyai hasanah yang ada di ukhrawiyah di akhirat sana. Dan kemudian yang terakhir dia menjadi apa? Tingkatan ketujuh, Azazil. Sayyidul malaikah, pemimpinnya malaikat. Oh, peng-pengan tuh. Antum itu orang jadi pemimpinnya malaikat, orang usah nyanyi iblis. Ya, karena iblis itu pernah jadi abid sampai menjadi Azazil, nanti kemudian takdirnya di Lauhul Mahfud jadi apa? Jadi iblis laknatullah. Ujung-ujungnya apa? Iblis yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mengandung pelajaran ya kita ambil dari pendapatnya Imam Ghazali ya dalam Ihya Ulumuddin, di mana ya itu menjadi pelajaran buat kita bahwa tingkatan apapun yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka antum tidak usah terlalu ya ikhtirar. Ikhtirar itu apa? Tidak usah terlalu takjub. Karena itu bisa diambil atau diberikan oleh Allah tergantung Allah. Qulillahumma malikal mulki tutu mulka mangtasa wa tu'izu mangtasa wa tuzilu mangtasa. Yadikal khair. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mau diberikan mulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya atau kemudian dicabut kerajaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kemudian ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kemudian direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya apa? Biyadikal khair. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau semuanya di tangan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang harus kita jadikan pelajaran? Maka kita kembali bahwa walak wal barok itu masdaronya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, timbangannya. Bukan timbangan yang lain. Kalau tidak seperti itu nanti antum bingung. Mana orang-orang Bahrain kemarin ya ketika negaranya diserang oleh Iran itu malah bersorak-sorak. Kok bersorak-sorak apa? Karena diserang itu pangkalannya militer Amerika, bukan rakyat sipil. Tapi kalau Israel kan enggak. Ketika dia menyerang Iran, yang diserang selain ya tokoh sipil, ya tokoh militer dan tokoh ulamanya, tapi juga yang diserang apa? Orang sipil. Sama dengan di Gaza. Yang diserang malah pengungsi kalau di Gaza. Ya, ini bedanya ya antara orang yang ya, tidak mempunyai akhlak dan orang yang mempunyai akhlak itu beda. Karena itu ketika kemudian ya terjadi persetujuan seperti itu, ya, yang paling selamat apa ya tawakuf saja. Berdoa untuk keselamatan kaum ya, Islam dan Muslimin. Tapi tidak usah berkomentar yang wong Jawa ngarani keladuk wani kurang duga. Oh ya, keladuk wani kurang. Karena apa? Antum tidak mengetahui rahasia Allah Subhanahu wa taala ini yang namanya apa? Yaitu adalah ya apabila fitnah itu sudah keluar ya, maka fitnah itu akan kemudian yang saling berkumpul seperti apa? Anyaman tikar. Anyaman tikar tadi. Kal hasir seperti anyaman tikar. Sehingga hati yang bersih la tadurul fitnah madamatis samawat wal ard. Maka kalau orang itu kemudian hatinya sofa, bening, kemudian tidak ada tendensi dunia apapun, dan dia itu tawajuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan la tadurul fitnah. Maka dia akan ya la tadurul fitnah, tidak akan mendapatkan mudarat dari fitnah. Madamatis samawati wal ard, senyampang langit dan bumi itu masih ada. Jadi kalau langit dan bumi itu masih ada, antum tidak usah khawatir. Karena apa? Berarti Allah masih memberikan perlindungan himayah ya kepada kita semua. Tapi kalau kemudian ya kalkhuzi apa? Seperti ya, cangkir yang dibalikkan. Murbadan. Ya murbadannya apa? Ya dingin, beku. Kalau hati sudah seperti cangkir yang terbalik, kalkhuzi mujahian, kemudian murbadan, ya, sudah benar-benar beku, ya, maka apa? Wa usribuhul fitan.
Ya, maka kerjanya itu hanya menyerat fitnah. Karena itu antum bisa melihat ya sekarang ketika para dai itu engkel-engkelan di medsos itu, kita baru bisa menilai, oh sakmono atau makom ini. Karena apa? Kalau makomnya itu baik, maka ya semua perkataannya itu dalam rangka supaya apa? Memelihara izul Islam wal muslimin dan berusaha untuk menyelamatkan umat itu dari kerancuan akidah dan berusaha untuk memberikan solusi dari umat itu bagaimana cara bersikap. Kan harusnya begitu. Seraya tidak menyalahkan ya, siapapun. Karena apa? Semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan oleh Huzaifah ibnul Yaman, al-khair bihidah. Yaitu kalau kemudian kebenaran itu berada di dalam kabut. Maka antum ketika masuk dalam kabut, ampak-ampak ya, bahasa yang lain kabut itu, pasti ampak ya, gerayang-gerayang itu. Karena apa? Sulit. Tapi upaya kita untuk kemudian menyentuh sesuatu, untuk mendapatkan jalan, itu sudah ikhtiar. Maka kalau orang itu beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia kemudian tidak menunggu-nunggu kan orang kayak seperti orang munafik. Wa idza'at lam alaihim qamu. Ya, kalau mereka itu kemudian gelap, mereka qamu, diam saja. Itu orang munafik digambarkan dalam surah Al-Baqarah kan seperti itu. Walau yasa'u la dhahaballahu binurihim. Kalau kemudian kami berkehendak, pasti akan aku hilangkan ya, semua. Ya, apa-apa yang menjadi kebanggaan mereka, yaitu penglihatan mereka. Absarihim. Ya. Kalau mereka tidak bisa melihat, ya, tambah kemudian mereka itu tambah tersesat. Karena itu ikhwanifillah, orang Bani Israel itu ya, semakin tersesat karena apa? Mereka itu diberikan hidayah, tapi menolak. Seraya menyakiti orang yang membawa hidayah tadi. Ya, kalau dia itu menyakiti pembawa orang yang membawa ya hidayah tadi, maka dia termasuk orang-orang yang zaik. Zaik itu apa? Hatinya itu berpaling. Wa itqala Musa li qaumihi ya qaumi lima tu'tunani. Dan ketika Musa itu berkata pada kaumnya, ya kaumku lima tu'tunani. Kenapa kamu menyakiti aku? Wa qad ta'lamuna ani Rasulullah ilaikum. Sedangkan ya, kamu itu yakin bahwa aku itu adalah Rasul yang diutus kepadamu. Wala mazaghu. Dan kemudian ketika hati mereka itu condong kepada pengingkaran, azaghallahu qulubahum. Maka Allah ya akan lentrep nih supaya mereka itu lebih ya cenderung lagi kepada kesesatan. Dengan cara bagaimana? Diberikan fasilitas yang banyak. Sehingga orang itu kepomo. Loh aku ini loh, wong sikapku ini ya si untuk kesenangan dari ya Gusti Allah. Nyapa kudu melok Musa sing syariate abot kan gitu. Ini sifat dari orang yang ya mengingkari Nabi Musa itu seperti itu. Sehingga mereka menyakiti Nabi Musa terus-menerus. Ya, ketika mereka itu ya, hati mereka ya azaghallahu qulubahum, maka mereka akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yahdil qaumal fasikin. Sungguh Allah tidak akan memberikan petunjuk pada orang-orang yang fasik. Nah, karena itu kalau kita berada di lapangan kan sering kita ya, mendapati seperti tadi, fanatik terhadap organisasi, fanatik ya terhadap kelompok, fanatik ya kepada partai, fanatik ya kepada golongan, itu sering menimbulkan apa? Menimbulkan orang itu kemudian kebenaran itu seperti tertutup. Itu namanya ghil. Ghil itu apa? Ada perasaan tidak senang. Oh, itu dari golongan ini wajib memakai pengikuti. Wih, kilo jane sing apik ya, malah sing teko didik gitu ya. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya ya, kemudian orang yang tidak senang itu memprovokasi terus-menerus. Ngono kuwi lho, Pak. Ya, uang wis wesat, oh ini berarti jamaah besek. Ya kan, sampai ngelok ini saudaranya jamaah besek. Ya. Sedangkan kalau kita melihat dulu para wali songo ketika berdakwah, kenapa mereka itu menggunakan makanan siap jadi? Ya, karena memang dalam hadis itu ada, dalam hadis itu dikatakan kenikmatan yang melampaui kenikmatan dunia yaitu adalah to'amul mari'. To'amul mari' itu adalah makanan yang siap untuk dimakan dan lezat rasanya.
Kan ada yang kenikmatan itu ada yang berupa hidayah, ada yang berupa kanjeng Nabi, ada yang berupa ilmu, ada yang berupa iman, ada berupa anak soleh, ada yang berupa istri yang soleh dan solehah. Dan semua nikmat tadi salah satunya adalah to'amul mari, yaitu makanan yang sedap, lezat, dan sebagainya. Itu harus kita nikmati, ikhwanifillah. Ya ketika kemudian para wali itu kalau kemudian mereka ayo sodakoh tok saja, nanti kalau mereka disodakoi dengan beras, masa injur karo opo. Karena orang miskin kan ya kadang-kadang tidak punya ubur rampe untuk memasak. Bumbune ya piye tukune kan begitu ya. Sehingga supaya mereka itu benar-benar bisa menyajikan langsung dimakan, maka kemudian mereka menggunakan makanan yang siap saji. Kayak di Jogokarian, itu kenapa nggak menggunakan ya, kotaan saja, tapi semuanya pakai piring. Kenapa nggak pakai piring? Karena itu adalah amanah dari orang yang donasi di situ. Jadi donaturnya itu pengen uangnya itu digunakan untuk iftar. Iftarnya apa? Untuk berbuka bersama. Kalau berbuka bersama, pahalanya seperti orang yang berpuasa. Jadi kalau orang itu ya, bersedekah dengan 100 piring nasi, maka dia satu hari itu mendapatkan berapa? Pahala orang berpuasa 101. Satu itu dirinya sendiri, dan 100 itu adalah dari donasinya itu untuk memberikan iftar. Jadi pahalanya berlipat ganda, Mas. Karena itu bulan Ramadan itu musim seminya ya atau musim panennya kaum muslimin. Karena apa? Pahala itu ya digerojok oleh Allah itu gaspor rempol. Ora dirip, digas terus. Jadi semuanya ya digelontorkan oleh Allah. Gerak sak gerak kita itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita kemudian berkata pun wa qulu linnasi husna, perkataan itu kita baik, pahalanya akan berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kosok wangsulipun ya, kalau kita kemudian berbuat culas, kemudian banyak ya, memberikan hok atau kazibah kepada orang lain, apalagi ghibah atau kemudian kita rasan-rasan atau namimah yaitu menyebarkan fitnah, maka disitulah kita nanti akan ya mendapatkan banyak sekali ya dosa ya karena apa akan dilipat gandakan dosa kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang yang tetap ya berada dalam ya, apa itu maknawiyah yang mustaqimah. Maknawiyah itu apa? Moralitas. Mustaqimah itu apa? Yang tetap lurus. Ya maka orang tadi pasti walladzina taqau idza masa ta'ifatum minal masi tazakkaru. Innalladzina taqau, adapun orang-orang yang beriman, ya, kalau kemudian dia ditimpa sesuatu yang membuat dia itu menyeleweng dari jalan Allah Subhanahu wa taala, tazakkaru, ya, kemudian cepat-cepat ya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini keliru tuh. Akhirnya apa? Taubat. Ya, karena itu ada 3 permintaan menurut Hasan Al-Basri yang harus kita upayakan terus-menerus setiap pagi. Dan itu kemudian terangkum dari doa Rasulullah SAW, yaitu adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Ini 3 upaya kita yang harus kita pastikan tiap pagi kita mendapatkan. Apa itu? Ilmu yang nafi'. Kalau ilmu yang nafi, maka kita sudah membuka akun rekening di akhirat bahwa kita nanti akan diberikan pahala oleh Allah itu terus-menerus. Wa amalan mutaqabbalan itu apa? Asuransi, security. Ya, doman. Karena itu ada yang mengatakan Ramadan itu rohnya itu adalah ya, ridho. Kemudian ya mimnya itu adalah mahabbah, zotnya itu adalah zoman. Zoman itu apa? Jaminan. Sedangkan alifnya ya, itu adalah ulfah. Ulfah itu apa? Kedekatan hati. Sedangkan nunnya itu apa? Nur. Nur itu apa? Cahaya. Itu kalau ahli hikmah ya berusaha untuk ngoncei Ramadan itu seperti tadi. Jadi kalau orang itu kemudian ya dia berada pada ridho Allah, qurbun minallah,
dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka walaknya itu benar, pasti dia akan senantiasa mendapatkan security dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia minta apa? Ilman nafi'an, rekening, ya, akun yang ada di surga untuk mendapatkan ya, badi terus menerus, kemudian security atau asuransi, yaitu adalah al-amalan makbulan, dan kemudian ya, yaitu rizqon thayyiban, yaitu apa? Masuknya amalan itu adalah amalan yang baik. Sehingga kalau amalan itu buruk, ya, karena itu Rasulullah pernah mengatakan, sungguh heran aku. Karena apa? Mereka itu pengen surga, tapi mereka itu apa? Bibadrinar. Tapi dengan menggunakan pohon neraka. Tidak bisa. Ya, garbage in, garbage out. Yang masuk sampah, keluar juga kan sampah. Kalau kemudian ya yang masuk itu emas, yang keluar pasti emas. Nggak mungkin loyang, tembaga, atau kemudian perak. Yang keluar pasti juga akan emas. Karena itu inilah yang menjadi parameter ya, mikyas buat kita semua untuk menghadapi fitnah akhir zaman yang luar biasa seperti ini. Maka tidak cukup hanya ibadah kita saja yang bisa menyelamatkan. Tapi apa? Yaitu akidah kita yang terbingkai dari, yaitu adalah al-wala wal bara. Ausaku oral iman, ya, tingkat keimanan yang paling dahsyat dan kuat itu apa? Muawalatu fillah wal bughdu, ya, muawalatu fillah, ya, yaitu adalah kita itu berwala pada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita barok kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta pada Allah dan benci pun karena pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita kemudian bisa mendapatkan kekuatan walak dan barok itu dalam kehidupan walak dan barok dalam kehidupan sehari-hari, Pak, insya Allah kita nanti akan punya rambu-rambu yang kuat untuk bisa ya, meniti jalan menuju kepada mardhatillah. Allah demikian, ma'asyiral muslimin. Ada yang mau ditanyakan? Tafadhalukum. Kita masuk ini. 54. Sekarang? Masa satu. Monggo, mungkin ada yang mau ditanyakan. Tafadhalukum. Itu adzan tapi masih polos. Belum. Ini di si adzan ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Rumah ini, Pak. Rumah ini pripun lanjutnya? Ya. Ya beritanya kan meninggal ya. Yang jelas sebagai eskalasinya menuju perang dunia ketiga ini kayaknya. Ya. Karena semua titik-titik pertempuran sudah dibuka oleh Amerika. Yaman dengan Saudi, Afghanistan dengan Pakistan. Ya pada, semuanya kan dibuka. Kamboja dengan Thailand. Semua medan perang sudah dibuka. Loh, Indonesia kok nggak dibuka? Indonesia rasa dibuka, harus buka dewi. Sudah manut ya kepada ya kepentingan yang sono, sehingga akhirnya itu tadi. Repotnya apa? Ya itu tadi. Kita nanti akan mendapatkan sawabnya. Sawabnya itu apa? Ekses dari mana? Maknanya antum harus waspada gitu lah. Waspadanya bagaimana? Tetap beramal dan jangan ya menjaga mulut supaya apa? Tidak mengeluarkan kata-kata yang bisa kemudian membuat ya apa keutuhan persatuan kaum muslimin itu menjadi terkoyak. Cuma itu aja. Ya, kalau antum sampai mengatakan sesuatu yang membuat orang itu kemudian malah ya saling tanazo, ya itu repot. Karena itu ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'alakum tuflihun. Antum bertemu dengan musuh dalam keadaan seperti ini ya, musuh enggak jelas ya. Ya, tapi fitnah itu sudah ya
luar biasa sekitar kita, maka antum harus sabat di jalan dakwah, tetap istiqomah. Dan banyak beristighfar pada Allah. Baru nanti ayatnya nanti, wala tanaza'u fatafsalu wa tatafariqu. Sudah masuk ya? Insya Allah kita tutup. Sebenarnya antum berdoa ya untuk hajatnya masing-masing. Karena doa menjelang iftar itu adalah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum doa, Allahumma inni laka aslamtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Antum berdoa dulu dengan sesuatu yang ya antum kira-kira bisa menjadi memenuhi hajat antum di dunia sampai di akhirat. Wa afu minkum wa huwa muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.